Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian serta sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan saat ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin kita. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran yang akan kita kaji bareng-bareng surat Al-Baqarah ayat 200. Monggo surat Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة
وما له في الآخرة من خلاق. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sekap kita untuk membacanya satu ayat saja. Kita coba jelaskan bagaimana cara kita seharusnya membaca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza, fa-nya tidak ada yang harus dibaca panjang, jadi langsung fa'idza, za bukan da ya, Pak ini, tapi za. Ujung lidahnya kita agak digigit, makhrajnya seperti itu, atau cara melafalkannya gitu. Fa'idza qadaitum zai, zai bukan doi tapi doi, karena ada do fathah kemudian bertemu dengan ya sukun. Saya ingatkan lagi jamaah sekalian dan sahabat baru lima, ya sukun itu i, all day. Kemudian yang berikutnya mana yang harus kita perhatikan adalah mim sukun. Jadi ta, doma, kemudian ada mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan mim, kita harus ingat kepada hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan idgham mimi atau idgham mutawassilain ma'al gunnah. Kemudian ada ikhfa safawi. Dan yang ketiga adalah idhar safawi. Nah, ini mim sukun bertemu dengan mim namanya idgham mimi. Idgham mimi. Karena mim sukun bertemu dengan mim. Idgham artinya kita meluluhkan makhraj atau bunyi mim kepada bunyi idgham. Dalam hal ini adalah mim juga. Kemudian karena itu ini idgham mutawassilain ma'al gunnah, maka harus disertai dengan demu, ditahan 2 harakat. Maka membacanya adalah qadaitum seperti itu ya. Jadi tidak tumma tapi tumma ya. Idgham mutawassilain ma'al gunnah. Atau kita juga ada mungkin mendengarnya disebut dengan idgham mislain. Idgham mislain itu sama saja. Jadi setiap kita menemukan ada huruf yang sama, di depannya sukun dan yang berikutnya berharokat atau hidup, maka dinamakan dengan idgham mislain. Nanti ada idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain itu adalah ketika makhrajnya mirip-mirip. Jadi huruf yang sebelumnya bertemu dengan huruf yang berikutnya, makhrajnya atau bunyi hurufnya hampir sama. Itu dinamakan dengan mutaqarribain. Yang ketiga juga ada yang dinamakan dengan idgham mutamajjid lisain. Idgham mutamajjid ya. Jadi jenisnya itu hampir sama ya, seperti itu. Nanti kita akan menemukan di ayat-ayat yang berikutnya. Kembali lagi kepada ayat yang ini, mim sukun bertemu dengan mim dari kalimat qadaitum mana, maka ini kita harus ditahan 2 harakat. Fa idza qadaitum
Bapak Ibu dan jemaah sekalian, saudara sahabat para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Mana nanya panjang dua harakat fathah bertemu dengan alim sukun. Mana asli atau muktabi namanya sikakum kaku. Nah di sini kita juga menemukan mim sukun dalam kalimat ku. Tetapi mim sukun ini bertemu dengan huruf fa, maka ini adalah idhar safawi. Artinya kita melafalkan atau membunyikan huruf kupnya, mim sukunnya harus jelas. Rullah, bukan rullah. Ar-Rahman sebelum lafaz Allah namanya tafhim. Maka membacanya fadhkurullaha, tidak fadhkurullaha, salah. Fadhkurullaha. Kadzikrikum, sama idhar sabawi lagi, kumnya dua harakat karena mata berdiri. Ba'akum, ba'nya yang tadinya dua sekarang menjadi lima karena ini adalah mad wajib muttasil. Ciri-cirinya adalah jika ada muktabi atau mad asli bertemu dengan hamzah. Kalau dalam satu kalimat mad asli bertemu dengan hamzahnya dalam satu kalimat namanya mad wajib. Kalau berbeda kalimat namanya mad jaiz. Maka yang tadinya ba itu dua harokat karena ba-nya berhadapan dengan aku hamzah dalam aku itu, maka ba-nya sekarang menjadi lima harokat. Idhar sabawi juga kumnya. Au asyad, au tidak au ya, au ya meskipun boleh-boleh saja sih. Au juga ada kalau kita sering mendengar di masyarakat masih ada yang bacanya au. Au asyad, au-nya dibaca panjang atau tidak? Tidak perlu, karena itu posisinya di tengah kalimat. Au asyad, asyadda musyaddad karena di atas tanda huruf da ada tafsir. Asyadda berarti da-nya dua huruf aslinya, asalnya dua huruf. Yang pertama hurufnya sukun dan yang kedua hurufnya fathah, tetapi penulisannya diringkas menjadi pakai tanda sanda. Asyadda zikra. Ra-nya Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita sahabat dan para jemaah yang dirahmati Allah, ra-nya menghilangkan n-nya. Tidak dibaca dikra, tapi membacanya zikra. Tetapi ra-nya menjadi dua harakat. Inilah yang dinamakan dengan mau'iwan. Mau'iwan itu adalah ketika kita menemukan ada fathah tanwin atau fathah di akhir kalimat, kemudian kita wakafkan, maka kita wajib dibaca panjangnya dua harakat. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, setelah dzikra kita menemukan tanda wakaf. Dalam mushaf ini kita menemukan tanda wakaf qaf, lam dan ya. Itu artinya wakaf lebih utama. Silakan kalau kita mau berdiri sana itu lebih utama. Bagaimana kalau kita mau mewasalkan atau kita mau melanjutkan juga tidak ada masalah. Tapi ketika kita berdiri sana maka kita tidak perlu
mengulangi kalimat sebelumnya. Jadi kalau kita berdiri di sana, contohnya itu kalau kita menemukan tanda waqaf, qaf, lam dan ya. Waqaf lebih utama. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, cukup kita bahas bacaannya seperti itu. Kita coba lihat artinya dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah dan apabila qadaitu kalian telah selesai. Qada itu selesai, makanya di surat Al-Jumu'ah juga ada faidah qudiyatis shalah. Nah, ini sama. Apabila kalian telah selesai sholat. Kalau di ayat yang ini faidah qadaitu, apabila kalian telah tuntas atau telah selesai. Selesai dari apa? Manasikaku, manasik kalian, maksudnya pelaksanaan ibadah haji kalian. Maka apa kata Allah? Fadkuru, maka berzikirlah kalian. Ini ada kalimatnya, kalimat jamak. Ada kalimat katanya itu kata gantinya orangnya banyak. Fadkuru, maka berzikirlah kalian Allah kepada Allah. Kadzikrikum, sebagaimana mengingat kalian atau menyebut kalian aba'akum, atas bapak-bapak atau nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau lebih banyak dari dzikir itu. Asyad itu lebih, sangat, atau lebih daripada dzikir kalian atas aba'akum, atas bapak-bapak kalian. Faminan nas, maka sebagian dari manusia, may yaqulu, ada orang-orang yang berkata atau berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kami, fid dunya, di dunia, wama, dan tidaklah lahu baginya, fil akhirati, di hari akhirat, min khalaq, dari yang bagian dari surga, mendapatkan bagian, maksudnya bagian dari surga. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, saudara sahabat Mimbar 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 200 ini masih membicarakan tentang haji. Sebagaimana telah disebutkan atau telah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa yang namanya ibadah haji itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian digunakan juga di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Di jeda antara kenabian Ibrahim sampai Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang Arab apakah mereka melakukan ibadah haji? Masih melakukan ibadah haji. Tapi kemarin disebutkan ada penyimpangan. Nah, salah satunya kebiasaan orang Arab jahiliyah itu, ketika mereka telah melakukan haji, maka mereka akan naik di antara masjid dan bukit Safa Marwah itu untuk kemudian mengingat orang tua mereka. Jadi memanggil leluhur mereka. Nah, bagaimana dengan sikap tersebut? Maka Allah menurunkan ayat ini. Allah memberikan tuntunan, apakah perbuatan seperti itu diperbolehkan dalam ajaran Islam. Maka
ayat ini memberikan tuntunannya. Bagaimana tuntunannya? Kata Allah, fa idza qadaitum, apabila kalian telah selesai, telah tuntas atas manasikakum, dari manasik, tata cara, rangkaian-rangkaian apa? Tentu kalau manasik berkaitan dengan rangkaian ibadah haji. Apa yang harus dilakukan? Apakah dilakukan dengan cara yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah, yaitu mereka memanggil leluhur-leluhurnya? Maka tidak, kata Allah. Yang harus dilakukan itu adalah fadhkurullah, harus zikir, harus mengingat Allah. Jadi yang diminta oleh Allah bukan mengingat atau memanggil-manggil orang-orang nenek moyang yang sudah tidak ada. Tidak. Justru yang harus kita ingat itu adalah, harus kita berpikir itu adalah, harus kita renungkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Sampai-sampai Allah mengingatkan di ayat ini adalah kadzalikum aba'akum, sebagaimana kalian memanggil atau mengingat nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau justru harus lebih banyak daripada yang kamu ucapkan atas nenek moyang kalian. Jadi jangan sampai ibadah haji itu kemudian dikotori dengan justru mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Haji adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, dan tidak sedikit kata Al-Quran ini, kata Allah dalam ayat ini, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, dan tidak sedikit orang-orang yang ketika mereka melaksanakan haji, mereka itu yang dipikirkan justru urusan dunianya. Ya Allah, sehatkanlah badannya, enggak apa-apa. Ya Allah, limpahkanlah rezekinya, enggak apa-apa. Ya Allah, naikkan derajatnya, enggak apa-apa. Tetapi kalau hanya sebatas itu berbahaya. Karena kata Allah, kalau hanya yang dipikirkan dunia itu, maka tidak ada. Maka tidak mungkin dia akan mendapatkan apa? Lahu fil akhirah, baginya di akhirat kelak apa? Min khalaq, dari bagian surga. Artinya ada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu, mereka hanya akan mendapatkan urusan dunianya, sementara akhiratnya tidak. Kenapa? Karena yang dipikirkan pada saat ibadah adalah hanya urusan dunia saja. Bahkan ada kalimat bijak bahwa orang ketika seseorang menginginkan dunia, maka dia hanya akan mendapatkan dunianya saja. Tetapi jika seseorang menginginkan akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat sekaligus dunianya. Bagi kita tentu tidak hanya saja dalam urusan haji, tentu dalam hal-hal ibadah lainnya pun kita jangan hanya berharap urusan dunia, tapi harus dua-duanya, harus urusan dunia dan akhiratnya. Maka kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena kita tidak hanya menginginkan dunia, tapi juga kita menginginkan akhirat. Saya sering mengingatkan, kalau kita bekerja di AU, di amal usaha Muhammadiyah ini, di Unima ini, jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi. Siapakah orang-orang yang rugi? Yang dalam niatnya dia hanya sebatas menjadi seorang pekerja saja. Dia berangkat dari rumah, kemudian berangkat ke kampus hanya untuk memenuhi kebutuhan dunianya saja, urusan perutnya saja, dan sedikit di bawah perutnya, kan itu urusan dunia. Tetapi harus lebih dari itu. Kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah kita sudah ditempatkan Allah di tempat di mana orang menimba ilmu. Dan kalau kita melayani orang-orang yang mencari ilmu, maka itu akan menjadi amal jariah kita insya Allah. Oleh sebab itu bagi kita tentu yang ada di dalamnya, niatkan itu semuanya adalah untuk melayani orang-orang yang mencari ilmu. Karena dunia dan akhirat itu memang harus dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka baginya harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka baginya juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya adalah harus dengan ilmu. Tentu posisi orang yang melayani orang-orang yang mencari ilmu itu sangat mulia dan sangat berpeluang mendapatkan kebaikan. Jangan salahkan niat kita semuanya. Mari kita kesempatan yang hidup kita ini tidak lama di dunia ini kita gunakan, mudah-mudahan setiap langkah kita tidak hanya saja untuk urusan dunia kita, tetapi juga bisa menjadi bekal kelak di akhirat. Karena jangankan itu orang yang pergi ke Baitullah saja, orang yang berangkat ke rumahnya Allah saja, tidak semuanya mendapatkan bagian akhirat surga. Yaitu tatkala mereka hanya memikirkan urusan dunia. Karena ada yang melaksanakan ibadah haji dunianya saja ada. Ada yang karena prestisnya. Jadi kalau pulang itu, Pak monggo, Pak Wanto monggo pinara membalikan Pak. Monggo Pak Haji. Oke. Karena ada yang urusannya hanya gitu. Ada di antara dulu sih dulu. Jadi kalau gelarnya itu nggak ditulis H itu nggak kerso, harus pakai Pak. Kiai umpamanya H Pajar berarti Haji Pajar, bukan haji kan ya. Haji berarti Pak Pajar tapi Pak Haji Pajar. Oke. Dan kalau dalam kajian sosiologi agama itu, kalau di Indonesia itu haji itu kan kenapa ditulis? Itu secara politik itu karena untuk mengidentifikasi. Jadi zaman penjajah itu perlu itu haji itu ditulis. Ketika penjajah Belanda di Indonesia, jadi orang yang dari Mekah itu mereka harus ditulis gelar hajinya. Karena orang-orang yang setelah mereka menunaikan ibadah haji itu berpotensi untuk melakukan pemberontakan. Coba kita perhatikan para pejuang Islam yang menuntut kemerdekaan atau melakukan pemberontakan kepada penjajah itu rata-rata haji, rata-rata orang ulama, bukan yang lain. Ulama itu kan berarti orang yang berilmu, karena Islam mengajarkan tentang kebebasan, tentang kesetaraan dan kemerdekaan. Oleh sebab itu, secara sosiologi memang haji itu adalah ada unsur pemetaan lah, potensi-potensi terjadinya pemberontakan. Kalau sekarang kan sudah tidak ada pemberontakan. Apakah boleh pakai gelar haji? Ya boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai nanti kalau dipanggil tidak pakai haji, kok Pak Pajar, ya, kok Pak Haji Pajar. Oh gini untuk 1.000 Mas. Seperti itu ya. Jadi yang haji itu ya mudah-mudahan jadi haji yang mabrur ya. Setelah melaksanakan haji itu kan mabrur ya. Apa itu al-mabrur? Al-mabrur itu adalah dari kata al-bir. Itu selalu memberikan kebaikan, kebajikan, menebar kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau umpamanya habis naik haji masih adu jangko atau adu
Ya masih judi ya, itu bukan haji mabrur. Haji mabrur itu nyanyong. Nih mas, kalau kesulitan beras, ini mas berasnya nonton aku. Di datang kalau betul, betul apa sanggup main barang ini. Ini selalu mendengarkan kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu dulu saja lah. Karena saya juga agak kesulitan ini, tapi ini amanah yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya, dan kita termasuk orang-orang yang ada di jalannya muttaqi. Kita tutup kajian kita pagi ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.